Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya Partai Demokrat mengakhiri cintanya kepada koalisi perubahan untuk persatuan. Cerai, cerai, cerai. Memang sekarang partai-partai saling bergumul untuk memenangkan pemilihan presiden 2024. Bergumul di tengah-tengah penderitaan, dibuang, disepak, dibiarkan. Saudara-saudara sekalian, pergumulan itu merupakan bagian dari hidup manusia yang tidak jarang mengalami sengsara dalam hidup ini. Kita tidak bisa melepaskan diri dari pergumulan. Bergumul, bergolak, bergumul. Karena hidup tidak bisa lepas dari salib dan penderitaan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita dengar tadi dalam bacaan Injil dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Saudara-saudara sekalian kasih tegaskan oleh Yesus kepada para muridnya dan kepada kita ialah hidup di dunia ini sebagai pengikut Yesus, resikonya adalah menyangkal diri. Kalau kita ingin betul-betul menjadi pengikut Kristus, menyangkal diri. Kalau cuma pengikut Kristus palsu, ya sudahlah, tidak usah menyangkal diri, sikat saja. Nah, apa saja yang enak, anteng saja. Tetapi sebagai pengikut Yesus yang sejati, resikonya ialah harus menyangkal diri. Seringkali kita bermarah, kita tidak marah, kita sangkal diri. Kita mau balas dendam, kita sangkal diri, tidak mau balas dendam. Kita mau tipu, kita sangkal diri, tidak mau tipu. Kita mau juga kikir, rakus, kita sangkal diri, tidak mau demikian. Kita mau hidup berselingkuh, mau mabuk, mau judi, kita menyangkal diri, katakan tidak. Saudara-saudara sekalian, itu yang diinginkan oleh Yesus bagi kita. Kita tidak bisa hidup untuk sepenuhnya menyenangkan tubuh kita. Tubuh seringkali menggoda kita supaya kita enak. Kesenangan-kesenangan duniawi. Padahal seperti dikatakan dalam bacaan kedua, kita harus mempersembahkan tubuh kita supaya menjadi tubuh yang kudus, bukan diwarnai dengan kekotoran-kekotoran. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, di dalam zaman modern ini, semakin hidup memang semakin enak akibat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Barang-barang melimpah di toko-toko, di mal-mal. Orang enak datang ke tempat perbelanjaan.
minum, makan, uang dihabiskan di sana, walaupun kalau kolektor tidak berikan uang, tapi habiskan di mana saja. Enak. Karena apa? Materialisme semakin kuat, hedonisme hidup enak makin kuat, dan orang berlomba mencari jabatan karena di belakang jabatan ada uang. Kenapa orang menjadi seringkali anggota MRP, menjadi caleg, menjadi apa? Memang barangkali ada yang benar mau melayani masyarakat, tapi banyak yang supaya lewat menjadi anggota MRP, lewat menjadi anggota legislatif bisa dapat banyak uang, sehingga bisa korupsi. Orang berlomba-lomba untuk dapatkan kekuasaan karena di belakang kekuasaan ada uang, sehingga kita lihat banyak pejabat-pejabat, istri-istri pejabat dulu miskin, sekarang menteng tas Hermes, Louis Vuitton, ya, walaupun lain kali palsu juga, atau ya dulu tidak terlalu cantik, sekarang karena anggota MRP, legislatif atau pejabat, sekarang apa, sikat sini semua, mata diangkat, mata diturunkan dan sebagainya. Ya, sama modern ya. Karena ya hidup enak, tidak lagi mau menyangkal diri. Ada juga dulu sebelum jadi pejabat rajin ke gereja mencari Tuhan, sekarang rajin ke karaoke. Ya itulah hidup modern, semakin tidak gampang. Dan kita orang Katolik, kita pengikut Yesus harus berani menyangkal diri, berdiri tegak sebagai pengikut Yesus. Memang resikonya tersalib, resikonya menderita, resikonya kita harus berumur. Seperti barangkali kita tidak suka ke gereja, tidur saja dan sebagainya, tapi kita menyangkal diri, tidak, saya datang ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi. Hebat itu, benar itu. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, tidak gampang sebagai pengikut Yesus. Ada rupa-rupa salib yang kita akan ikut. Salib sebagai suami istri, salib sebagai orang tua, salib sebagai anak-anak, salib sebagai pengusaha, salib sebagai guru-guru, salib sebagai pejabat. Karena kita lain-kali hidup dalam lingkungan yang sudah berdosa. Nah, banyak godaan, banyak ancaman. Seringkali orang zaman modern ini sudah tidak merasa berdosa, sudah banyak buat dosa, sudah korupsi, sudah berselingkuh, aman-aman saja, lenggak kangkung saja. Dosa sudah tidak disadari lagi. Meskipun barangkali mungkin lektor dia, ya, anggota dewan paroki, ya, ketua lingkungan, apa, oke, bagus. Tapi barangkali ya dosa banyak, makanya terus di rumah. Nah, makan sedikit, makan juga, mungkin ya uang lingkungan kah, atau uang paroki kah, sikat pelan-pelan. Dan kalau orang sudah tidak takut dengan dosa, karena itu banyak orang sekarang ini kelihatan bergembira, tapi kegembiraan palsu, kegembiraan munafik, bukan kegembiraan sejati yang berasal dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dikatakan bagus, apa gunanya kita memiliki dunia tetapi kita kehilangan nyawa? Sekarang orang berjuang untuk memiliki dunia. Apa itu yang ditawarkan oleh dunia? Kesenangan-kesenangan duniawi. Orang mau jadi kaya, mau jadi banyak jabatan, orang mau bikin cantik, ganteng dan sebagainya, supaya dunia itu dikuasainya. Tapi
semuanya didapatkan dengan korupsi atau dengan tipu semua. Akhirnya apa? Mati, kehilangan nyawa, masuk neraka. Apa gunanya kita memiliki dunia tapi kita kehilangan nyawa? Hari ini diingatkan kepada kita semua oleh Yesus, sabda Tuhan, firman Tuhan. Tapi saudara-saudara sekalian, firman Tuhan itu ada dalam kitab suci. Karena itu milikilah kitab suci. Karena itu bacalah kitab suci, renungkanlah kitab suci, dan laksanakan kitab suci, kitab yang membahagiakan kita. Karena itu rajin ke gereja untuk mendengarkan kitab suci. Orang yang berpegang pada kitab suci, hidupnya senantiasa diatur oleh Tuhan, dan pasti walaupun bersengsara tetap hidup bahagia, bahagia, bahagia. Marilah kita berdoa dalam hari ini supaya kita berani memikul salib, berani kehilangan nyawa, tetapi ada balasannya. Kita mendapatkan nyawa seperti Yesus, dimuliakan dan dibangkitkan. Semoga demikian. Amin.